Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian dimanapun menyimak dongeng ini, sampurasun and selamat malam. Alhamdulillah, kita mendongeng kesana kesini, mudah-mudahan ada yang merasakan manfaatnya, ada yang merasakan terganggu. Silahkan saja, itu hak masing-masing. Yang penting sekali lagi, akima adalah silaturahim. Begitu ya, kata orang silaturahim itu tidak harus ketemu jenis begitu ya. Karena banyak amalan sesuai dengan jurusan masing-masing lah begitu ya. Aki menghendaki bahwa ini tidak putus silaturahim dengan ratusan bahkan sampai ribuan orang. Begitu ya. Ya, ada yang kan macam-macam sunat itu, kata Pak siapa? Kata Pak Quraisyhab, setelah wajib, kalau wajib itu wajib namanya juga wajib wajib syahadat, sholat, zakat, puasa, mau haji, itu mah yang wajib. Ya, insya Allah kita laksanakan, tapi juga yang sunat-sunat, berbagi ilmu, hiburan dan lain sebagainya itu kita juga bentuk-bentuk silaturahim. Kali ini datang dari ya kawan kita, sepuh kita, saudara kita, yaitu Pak Kadir. Aki juga sampai sekarang tidak tahu nama lengkapnya. Pak Kadir itu ya sama-sama seangkatan dengan Aki, usianya juga terpaut beberapa bulan. Beliau ngomong gini, kayaknya tahun 2010 itu Pak Kadir sudah di Lampung, sudah jadi Kapar Lampung kayaknya ya, karena sebelumnya adalah Kepala Biro Umum kan. Pak Kadir itu asalnya juga dari Jawa Timur, yaitu PLKB. Ki, tolong ngadongeng waktu Aki pergi ke Amerika. Waktu Aki pergi ke negara Paman Sam ditugaskan oleh BKKBN. Kenapa harus ngedongeng? Katanya dongengnya heboh. Dongengnya heboh katanya. Oh gitu, siaplah. Ini kan hanya sekedar berbagi aja, berbagi pengalaman ya. Yang pertama, Aki kan 2008 pindah dari Ciamis ke Jakarta. Disuruh megang KIE dan advokasi, atau advokasi dan KIE. Tidak lama di sana itu. 10 bulan dah kurang kayaknya. Tapi waktu itu di Jakarta, di Penmot itu sudah ada buku buatan sebelumnya. Mungkin Bu Murti yang membuat, atau sebelum Bu Murti atau siapa. Aki kan menggantikan Bu Murti ke situ. Mungkin judulnya itu Keluarga Sakinah. Bagus buku itu isinya. Ya, bagus lah. Mungkin timnya itu adalah para ulama, BKKBN dan akademisi. Tapi atas nama Bapak Kepala BKKBN, Pak Sugiri Sarip. Nah, buku itu diminati oleh Iran. Katanya itu ilmu Indonesia itu bagus sekali. Yaitu mungkin waktu orang-orang Iran belajar KB ke Indonesia. Waktu itu siapa ya, Pak Edi Hasmi ya. Pulna itu atau siapa? Sebelum Bu Patona sebelum. Nah itulah kira-kira. Nah itu karena kita cetak bagus, Aki mah hanya penyelesaian itu. Nah tapi diminati supaya minta buku itu dijelaskan di Iran. Luar biasa itu Indonesia itu ya, ilmunya itu luhur. Jadi luhur itu ulama itu ya, membuat buku dengan para teknokrat, dengan para birokrat gitu. Jadi ada 3 ilmuwan di situ yang menulis adalah ilmuwan itu adalah ulama, teknokrat, birokrat ya, pemerintah, akademisi dan ulama begitu. Nah
ketika persiapan berangkat, ya sudah beberapa bulan Aki di advokasi, tiba-tiba ada nama-nama yang berangkat itu diminta dan dibiayai oleh Irada kurang lebih berapa ya, 6 orang apa 7 orang lupa gitu. Dari BKKBN wakilnya itu bukan Aki, bukan dari Penmot, tapi ditulisannya itu adalah Pak Purkon. Pak Purkon itu waktu itu direktur lansia setelah jadi kepala BKKBN Sumatera Selatan. Nah, ditarik ke pusat ya Pak Purkon. Pak Purkon, Kiai Purkon. Lalu Aki kan ya kadang-kadang ya kita bukan ditugaskan, kita ada ya sedikit ya kasakusuk atau menggerutuk, namanya juga manusia. Tapi penjelasan yang jelas dari Bapak pimpinan bahwa emangnya Rukman bisa bahasa Arab. Gitu jawabnya itu. Jadi mengutus Pak Purkon itu karena yang akan ngomongnya di Iran, di Republik Iran, jadi yang ditugaskan Pak Purkon. Tidak salah pimpinan mah. Nah itu juga bukan bikinan Aki, bukan bikinan Penmot, bukunya juga bikinan BKKBN. Jadi BKKBN yang mewakili itu adalah beliau. Termasuk Pak Purkon itu yang menjelaskan vasektomi dengan hukum-hukumnya waktu akan ada muktamar di Padang Pariaman. Itu bukan Aki hanya sekedar moderator waktu itu. 8 bulan itu padat sekali kita kerja di sana, termasuk penggantian rebranding logo itu ya. 8 bulan atau 9 bulan Aki itu di sana itu padat sekali. Nah, sudah itu ya Aki menggerutut. Tapi Aki juga tidak jelas kepergiannya mereka itu kapan, karena pada waktu Aki sudah pindah ke Jawa Barat itu belum berangkat waktu itu. Pokoknya Aki udah tidak peduli lagi aja. Nah, begitu Aki masuk ke Jawa Barat, masuk ke 2010, baru 1 tahun di Jawa Barat, ada telepon. Teleponnya dari siapa? Dari Ibu Kasmiati, Deputi Latbang ya, atau Deputi Penelitian. Ya penelitian dan Latbang ya, Ibu Kasmiati, bekas kepala Jakarta itu. Waduh, si ibu itu simpati dengan Aki ya, dekat. Pak Rukman siap-siap katanya pergi ke Amerika. Ke Amerika? Iya kan, Pak Rukman gak jadi pergi ke Iran, perginya katanya jadinya ke Amerika. Alhamdulillah. Aki ya terima aja. Apa sih kita ke Amerika? Katanya sekolah, ya penataran lah gitu, workshop atau apa namanya ya begitu. Ya akibat terima aja. Dengan siapa Bu berangkatnya? Katanya dua orang dengan Pak Burhanuddin, yaitu kepala BKKBN Kalsel. Pak Burhan ya, yang kemudian jadi direktur anak itu, direktur Balatnak atau apa. Ya itu Pak Burhan. Udahlah, terima kasih, kita juga sudah kontak-kontak dengan Pak Burhan karena waktunya sangat mepet begitu. Namun demikian tiba lagi Bu Kasmiati telepon lagi, Pak Rukman katanya saya ngomong sama Pak Kepala karena Pak Rukman hampir dicoret. Kenapa dicoret Bu? Karena Pak Rukman itu katanya sudah pergi ke luar negeri. Ini mungkin ajasnya pemerataan. Pergi ke luar negeri itu ke Cina waktu itu, Shenzhen, Hong Kong gitu lah ya. Yaitu tentang studi banding bersama para kepala kabupaten kota se-Jawa Barat di tahun 2010 itu. Kata kita ya terserah sajalah mau jadi atau tidak, saya mah menerima gitu. Akhirnya katanya tidak, karena Pak Bu Kasmiati memberikan argumentasi kepada Pak Kepala, itu berarti perjuangan beliau ya. Katanya Pak Rukman itu kan pergi ke Cina itu Pak, biayanya bukan dari kita, tapi itu mah dari daerah dan dari masing-masing individu begitu. Ya akhirnya ditetapkanlah ceritanya dengan dengan Pak Burhan pergi ke sana. Ini mah pendek cerita saja. Aki segala persyaratan sudah dipenuhi dan sebagainya. Pas mau berangkat. Jadi saya dari Bandung, Aki dari Bandung berangkat, diantar si Nini, diantar anak-anak waktu itu ya, ada yang ya Ida kan di Jakarta juga ikut mau ngantar ke bandara. Di bandara itu acaranya jam 7.
berangkat dari Soekarno-Hatta menuju Singapura dan tidur di Singapura. Gitu ceritanya. Nah, jam 3 kita sudah di Pulna. Ya, kita sudah di kantornya Pak Edi ya, di pusat latihan internasional di situ. Pak Burhan juga dari sana sudah datang, bawa siapa? Bawa koper segala macam, sudah siap, berdua aja. Ya Pak Burhan nggak ada yang nganter karena jauh mungkin dari Kalimantan, berangkat sudah dilepas sama keluarganya di Kalimantan. Kalau keluarga Aki ikut di situ. Masih menunggu. Apa yang harus ditunggu adalah visanya Pak Burhan, belum keluar. Itu ceritanya. Akhirnya jam 3, jam 4 masih belum ada ketentuan. Datanglah staf Pulna itu, lupa namanya siapa yang mengurus tentang itu apa visa. Beliau langsung ngomongnya, Pak bapak-bapak katanya sekarang yang bisa berangkat ke Amerika itu hanya Pak Rukman. Ya, dan Pak Rukman itu visanya sudah keluar sebulan yang lalu. Kalau Pak Burhan sampai tadi ditunggu tidak keluar. Waduh itu. Ya, tapi kalau Pak Burhan kan sudah sekolah di sana, makanya Aki itu seneng pergi dengan Pak Burhan karena Pak Burhan itulah sudah pernah di Amerika. Jadi Aki kan akan nurut segalanya. Aki kan aduh orang kampung ya, jadi tidak paham. Terutama di dalam bahasa, Aki kan aduh bahasa Inggrisnya belepotan bener. Bukan belepotan lagi, hampir tidak tahu aja begitu. Tapi karena begitulah itu namanya juga mungkin sudah dipasangkan oleh Pak Giri. Akhirnya Aki berangkat sendiri, Pak Burhan batal pergi. Di taksi menuju bandara Aki menangis. Menangis beneran ini mah. Menangis apa? Menangis karena khawatir Aki tidak tahu segalanya gitu. Bahkan sampai ke sini nih ngomong gini, sudahlah kita tidak pergi jadi ke Amerika, biar saja ditegur juga sampai dikeluarkan dari BKKBN juga nggak apa-apa gitu karena ini tugas. Tapi sini nih dan keluarga memberi semangat pada saat itu. Sudahlah Pak, berangkat saja. Kita kan sudah kepalang, sebentar lagi kita pensiun, tinggal setahun lagi kan. Sudah berangkat saja Pak, mudah-mudahan selamat di jalan. Nah ini anak Aki ya suaminya Ida, dan Ida itu memberi semangat. Sudah Bapak berangkat saja. Siapkan dirubah dulu si telepon Aki itu, dirubah dulu itu telepon Aki itu supaya bisa kontak-kontak terus ya. Jadi telepon biasa seperti sini tapi roamingnya itu luar biasa karena dari berangkat kita dipandu, sedikit-sedikit kebingungan dipandu, sedikit-sedikit kebingungan dipandu ya. Akhirnya kalau dihitung bayar roaming untuk telepon saat itu bisa dibelikan pada motor yang baru. Sekelas Supra 125. Wah, itu bisa dibayangkan pada saat itu. Tahun 2010. Itu dulu ya dongeng yang pertama sampai Aki berangkat ya gitu ceritanya. Nanti bagaimana di perjalanan dan bagaimana di sana kita sambung menyambung. Siap Pak Kadir? Saya melaksanakan atas perintah Bapak supaya ngadongeng waktu saya pergi sekolah ke Amerika. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.